kiri kanan kiri, puter-puter jari, kanan kanan kiri. Anak ini akan balas dendam yang parah banget bagi siapapun yang membuang-buang air. Ini akhirnya benar-benar parah banget, kalian harus lihat. Jadi kisahnya anak ini bernama Noah yang lagi dititipin ke tantenya. Tapi tantenya itu tuh sering banget ngebuang-buang air. Kayak kalau misalkan keran tuh dibiarin aja nyala dan gak dimatiin sama sekali. Awalnya Noah tuh kalau ngeliat tantenya tuh gak pernah ngomong apa-apa, cuman melotot doang. Tapi tiba-tiba suatu hari tuh dia tersenyum. Dan dia tuh kayak bisa berkomunikasi sama air. Setelah itu Noah langsung matiin keran yang tantenya buka terus. Di sisi lain tantenya tuh kaget banget pas dia cuci muka, kayak ada muka air yang lagi menyerang dia. Dia merasa dia jadi stres dan kayak berhalusinasi gitu. Tapi dia masih positive thinking dan malamnya dia berenang aja. Nah pas di kolam renang dia tuh gak sadar kalau misalkan ada wujud air yang besar banget yang lagi pingin membalaskan dendamnya ke dia. Di situ dia mulai merasa ada sesuatu yang gak beres banget di diri dia. Dan akhirnya nasib dia parah banget. Karena wanita ini tuh sering banget buang-buang air, akhirnya dia didatengin sama ratu air yang ingin balas dendam ke dia. Ini akhirnya parah banget. Jadi tiba-tiba dia kayak keselak air dan isi badannya dia semua air. Di sisi lain anak ini cuma ngeliatin aja sambil kayak senyum-senyum, kayak senang melihat tantenya terkena dendam dari ratu air. Bahkan di sini dia senang banget setelah melihat tantenya meninggal dunia. Terus dia mulai nih nanya sama ratu airnya, kamu siapa? Ternyata ratu air itu bernama Tera. Dan dia akan selalu balas dendam ke orang-orang yang tidak bisa menjaga lingkungan, apalagi membuang-buang air. Link video aslinya di Instagram story aku @syarantoynet. Cewek ini merasa dia itu jelek banget, terus mengganti wajahnya dengan orang yang sudah meninggal sampai akhirnya wajahnya kayak gini guys. Jadi kisahnya anak ini bernama Maeve, yang dia itu gak pede banget sama mukanya, sama kupingnya, hidungnya. Karena dia itu sering banget diledekin sebagai seorang kurcaci. Suatu hari dia kepikiran untuk melakukan sesuatu yang luar biasa. Dia bukan hanya operasi plastik, tapi dia mau mengganti wajahnya dengan orang yang sudah meninggal. Jadi dia bisa pilih orang meninggal mana yang dia mau masukin wajahnya ke wajah dia. Akhirnya dia udah ke dokter untuk konsultasi. Dokternya udah bilang bahaya, tapi dia gak peduli sama sekali dan dia sudah melakukannya. Dan dia seneng banget akhirnya memilih wajah ini, karena menurut dia wajah ini benar-benar cantik banget. Nah teman-teman yang melihat wajah dia yang baru juga kaget banget kenapa dia tiba-tiba berubah. Bahkan dia jadi gadis yang populer banget. Sampai tiba-tiba suatu hari di kafe ada cowok yang pingsan karena ngeliat mukanya dia. Ternyata apa yang terjadi serem banget. Setelah dia memakai muka dari orang yang sudah meninggal itu, dia tuh jadi dikejar-kejar sama banyak penjahat. Ternyata karena ini guys. Jadi lama-kelamaan kebuka identitas dari orang yang mukanya dia pakai ini. Cowok ini ternyata adalah teman baik dari cewek yang sudah meninggal. Nah, cewek yang udah meninggal itu namanya Nora. Dia itu mengidap penyakit, tapi untuk kesembuhan dia itu banyak utang ke banyak orang. Sehingga memang dia itu dikejar-kejar oleh para penjahat karena dia banyak utang. Nah, saat mukanya itu dipakai sama Maeve jadi dikejar-kejar juga sama penjahat itu. Akhirnya Maeve langsung melaporkan hal itu ke pihak kepolisian. Masalah Maeve gak berhenti sampai situ aja. Karena dia mengalami stres yang terus-terusan, itu ngebuat wajah dia jadi retak dan berubah. Bahkan di sekolah lagi ada pemilihan untuk iklan. Tadinya pengusaha ini mau milih Maeve, tapi memilih wajah lamanya Maeve. Saat mengetahui wajah Maeve udah seperti itu, mereka tuh gak mau sama sekali. Akhirnya Maeve sedih banget dengan kondisi wajahnya dan mau ke dokter lagi dan harus melakukan 20 operasi plastik supaya wajahnya yang lama kembali lagi. Dan dia akan belajar untuk lebih mencintai wajah aslinya. Di keluarga yang aneh ini, setiap anak berusia 18 tahun akan dikasih hadiah yang serem banget sama keluarga ini. Bener-bener parah banget guys, kalian harus lihat. Jadi kisahnya remaja cewek ini tuh baru aja berusia 18 tahun. Dan ulang tahun dia lagi dirayakan sama seluruh keluarganya. Tiba-tiba ayahnya bilang kalau misalkan dia punya sesuatu hadiah yang besar banget. Dan bahkan seluruh keluarganya itu mukanya udah serem banget. Dia bingung dong sesuatu apa. Katanya ketika kamu umur 18 tahun, akhirnya kamu bisa mendapatkan ini. Nah hadiahnya itu tiba-tiba udah ada suaranya nih di depan jendela. Nah dia itu udah dengar suara-suara yang aneh banget dan dia lihat di depan jendela tuh ada apa sih? Pas dia lihat dia takut banget karena ada seorang pria yang tinggi banget dan bersuara yang serem banget di situ. Dan ketika dia tanya, orang-orang bilang itulah hadiah kamu. Dan keluarga itu malah seneng banget mengucapkan selamat ke dia. Dan bilang mulai sekarang dia itu adalah penjaga kamu. Jadi semakin penjaganya itu dekat, semakin pendek umurnya. Dan tiba-tiba ini parah banget. Di keluarga ini, setiap kamu umur 18, kamu akan mendapat hadiah pria penjaga yang serem banget. Ini akhirnya nggak nyangka banget guys. Jadi dia itu bingung banget dan takut sama keluarganya. Kata keluarganya, di keluarga kita semua tuh punya penjaga. Dan kamu tenang aja, kamu bisa anggap penjaga itu sebagai teman kamu.
Nah, di situ dia udah takut banget sama keluarganya. Kenapa keluarganya seaneh itu? Dan ternyata semakin dekat penjaga itu, semakin pendek juga umurnya dia. Tapi anak ini tiba-tiba bilang kalau penjaga itu udah nggak jauh lagi, udah deket banget. Bahkan udah ada di belakang ibunya. Di situ dia benar-benar takut banget, berarti umurnya dia juga udah tinggal dikit semua dong. Ternyata habis ini mereka mengalami gempa yang besar banget yang membuat mereka semua meninggal dunia. Link video aslinya di Instagram story aku @syarantoynet. Seorang anak dimarahin sama mamanya karena dia itu sering banget mainin awan sampai akhirnya awannya tuh jadi kayak gini. Ini nggak nyangka banget sih guys. Jadi kisahnya anak ini tuh memang tinggal di langit dan dia itu sering banget mainin awan sebagai peliharaannya dia. Tapi mamanya tuh nggak pernah bolehin sama sekali karena menurut mamanya awannya itu nggak boleh dimainin, harus dikandangin seperti awan lainnya. Bahkan mamanya kasih contoh apa yang akan terjadi sama awannya sebenarnya. Jadi mamanya langsung kasih lihat dia membuat awan itu hujan dan awan itu langsung menghilang. Di situ ngebuat anaknya benar-benar sedih banget, tapi mamanya bilang kalau itu adalah pekerjaan kita. Bahkan mamanya suruh dia untuk tugas kamu membuat hujan sekarang. Tapi saat anak ini melihat awannya yang dia sayang banget, dia nggak mau awan itu pergi dari dia. Akhirnya dia melakukan suatu hal yang bikin mamanya marah banget. Nah, dia tuh akhirnya kesel banget karena mamanya tuh nggak bolehin dia main sama awan. Akhirnya dia melakukan ini yang bikin mamanya marah banget. Dia buka semua kandang awan yang ada di situ, sehingga awan itu tuh bisa bebas semua. Karena dia tuh nggak pingin awan itu bisa menghilang seperti yang mamanya lakukan tadi. Nah, tapi karena awan itu saling berbenturan, tiba-tiba menghasilkan petir yang benar-benar gede banget. Dan itu benar-benar menyelimuti dia semua dan bikin dia takut. Di situ mamanya melihat apa yang terjadi sama langit, kok tiba-tiba jadi kayak gini. Dia benar-benar marah banget karena dia tahu kalau misalkan itu adalah ulah dari anaknya. Setelah itu dia langsung benar-benar nyamperin anaknya karena dia udah marah banget. Bahkan mamanya juga suruh anaknya untuk bikin hujan sehingga awan itu menghilang semua. Anaknya karena takut banget dia terpaksa melakukan itu semua dan semua awan yang di situ tuh benar-benar menghilang. Sehingga hal itu bikin anaknya benar-benar sedih banget. Tapi mamanya kasih penjelasan ke anaknya kalau awan itu nggak menghilang, tapi nantinya air hujan akan mengalami siklus dan berubah lagi menjadi awan. Link video aslinya di Instagram story aku @syarantoynet. Anak ini kerjaannya foto semua anak yang sudah meninggal dan foto itu harus terlihat hidup, tapi ini akhirnya malah serem banget. Jadi pada suatu hari ada satu keluarga yang lagi berduka banget karena anaknya baru aja meninggal. Nah, biasanya di desa tersebut kalau misalkan anak yang sudah meninggal harus difoto terlebih dahulu. Nah, anak kecil ini tugasnya harus foto orang-orang yang ada di desa itu yang sudah meninggal, khususnya anak kecil. Nah, ibunya yang lagi berduka langsung pilih nih mau foto yang mana, mau foto yang seperti apa, dan segala macamnya. Setelah itu anak ini langsung melakukan prosesnya untuk mempercantik rambutnya dan segala macamnya supaya di foto terlihat cantik dan hidup. Tapi sebenarnya dia itu takut banget sama kematian. Namun karena itu kerjaannya dia tuh harus, apalagi dia harus buka kancing yang ada di mata anak ini. Sampai akhirnya anak ini udah siap untuk foto dan membuat anak yang sudah meninggal ini terlihat hidup banget. Tapi ketika dia mau foto, dia ngeliat di kamera, anak itu bener-bener hilang dan akhirnya ini bener-bener serem banget guys. Akhirnya dia mencoba untuk memberanikan diri foto anak yang sudah meninggal tersebut. Tapi pas dia lihat ke kamera, itu tuh nggak ada anaknya sama sekali. Di situ dia udah mulai nyari-nyari, dia geser-geser kameranya, bener-bener gak ada. Nah, di situ dia shock banget karena tiba-tiba anaknya tuh kayang di depan kameranya. Itu ngebuat dia duduk di tempat anak itu duduk tadi. Dan akhirnya anak itu yang difoto dan anak yang tadinya meninggal malah masuk jiwanya tukeran ke orang yang foto tadi. Jadi secara nggak langsung mereka itu udah tukeran jiwa, sehingga anak yang sudah meninggal itu udah masuk ke tubuhnya dia. Setiap cewek ini pakai kalung yang dia temuin di pinggir jalan, dia itu selalu berubah dan dia berusaha untuk manggil teman-temannya ke rumahnya. Ini akhirnya parah banget. Jadi kisahnya cewek ini tuh lagi jalan-jalan di hutan. Tiba-tiba dia merasa kayak ada yang panggil gitu tuh di dalam hutan. Nah, ketika dia mau mendekat, tiba-tiba dia malah menemukan sebuah kalung. Karena kalung itu bagus banget, dia bawa pulang lah. Setelah itu karena dia suka banget sama kalungnya, di rumah tuh dia langsung pakai. Tapi semenjak dia pakai kalung ini, ada yang berubah dari dia. Dia tuh jadi nggak tidur sama sekali. Dan tatapannya jadi kosong kayak gini. Sampai akhirnya dia mulai mengundang beberapa temennya untuk datang ke rumahnya supaya dia bisa melakukan sesuatu terhadap temennya. Dan ketika dia mau buka, dia nggak bisa buka sama sekali kalung itu. Dan apa yang terjadi sama dia nasibnya udah aku bahas semuanya di YouTube aku, Syarantoynet. Sebuah handphone menguasai anak ini sampai anak ini tuh diikat. Tapi apa yang dilakukan anak ini akhirnya benar-benar wow banget.
Jadi kisahnya handphone ini tuh bener-bener bikin fokus anak itu tuh cuman ke handphone doang. Sampai kadang-kadang dia itu terjatuh karena lihat handphone terus. Ketika dia mau main, handphonenya nggak kasih dia. Handphonenya bilang main sosmed aja, pokoknya kita harus mendapatkan like yang banyak. Bahkan pas lagi ngejar like, anak ini tuh nggak fokus sampai dia itu ketabrak mobil. Tapi handphonenya kasih dia hiburan lagi, main game aja. Pas dia lagi main game, tiba-tiba dia melihat banyak genangan air. Dan dia sempat marah pas dia lihat ke atas. Ternyata ada anak-anak seumuran dia ngajak dia main. Tiba-tiba handphonenya itu udah nggak bisa mempengaruhi dia lagi. Dia mau main sama temen-temennya dan dia masukin handphonenya ke saku dia. Karena dia sadar kalau hidup nggak sebatas handphone doang. Di negara ini wanita muslim tuh dikejar-kejar sampai ketakutan kayak gini dan ini akhirnya benar-benar nggak nyangka banget. Jadi kisahnya wanita muslim ini bernama Jaila. Dia itu pulang ke rumah, dia merasa ada yang ikutin dia. Tapi dia belum tahu kalau misalkan itu tuh siapa yang ngejar-ngejar dia. Di situ Jaila udah ketakutan banget dan dia cepet-cepet lari supaya cepet sampai rumah. Nah, tambah lama larinya tambah cepet karena dia merasa makin dikejar. Akhirnya di sini dia udah sampai rumah dan dia langsung mau telepon untuk minta bantuan. Tapi pas dia mau nelpon, dia menemukan sesuatu yang bikin dia takut banget. Karena rumahnya itu kayak dibuat gempa gitu, semua barang-barang tuh goyang-goyang. Di situ dia takut banget dan dia melihat keluar tuh sebenarnya ada apa sih? Nah, pas dia mendekat ke jendela, tiba-tiba ada cahaya yang menyinari dia banget. Dan dia masih nggak tahu itu tuh apa yang mengejar dia. Di situ dia cuma bisa lari ke kamarnya dia dan langsung mau ngunciin diri di kamar. Tapi habis ini dia malah menerima sesuatu yang lebih parah lagi. Karena orang-orang itu kayak udah bercahaya dan masuk ke dalam rumahnya dia. Dan habis ini parah banget guys. Guys, kabar mengejutkan datang dari Nia Ramadhani dan Ardi Bakri yang ditangkap polisi. Dilansir dari CNN Indonesia, Nia Ramadhani dan Ardi Bakri ditangkap oleh aparat kepolisian terkait kasus dugaan penyalahgunaan narkoba. Saat ini keduanya masih diperiksa di Polres Jakpus. Untuk kronologi kasusnya pihak berwenang akan mengumumkan siang nanti.